Berhentilah berharap uang datang ke hidupmu. Karena selama kamu berharap, selama itu pula kamu mengirim sinyal kekurangan. Ini bukan motivasi, ini bukan afirmasi palsu. Ini adalah hukum yang bekerja diam-diam di dalam pikiranmu sendiri. Kebanyakan orang salah memahami law of attraction. Mereka berpikir, kalau aku memikirkan uang terus, uang akan datang. Itu salah. Uang tidak tertarik pada orang yang membutuhkannya. Uang tertarik pada orang yang tidak mengejarnya. Dengar baik-baik, ini penting. Setiap kali kamu berkata, aku butuh uang, aku ingin kaya, aku belum punya cukup, pikiran bawah sadarmu hanya menangkap satu kata, belum. Dan alam semesta hanya menjawab satu hal. Oke, kamu belum. Orang miskin memikirkan uang setiap hari. Orang kaya memikirkan nilai. Itulah perbedaan paling menyakitkan. Uang tidak datang karena doa yang panjang. Uang datang karena identitas. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik siapa dirimu. Jika di dalam kepalamu kamu masih merasa kecil, takut, dan tidak layak, maka berapapun kerja kerasmu, uang akan datang, lalu pergi lagi. Karena kamu belum siap menahannya. Perhatikan ini. Mengapa banyak orang yang tiba-tiba dapat uang besar, lalu hidupnya hancur? Karena identitas mereka masih miskin, tapi dompet mereka tiba-tiba kaya. Dan itu tidak pernah selaras. Uang membutuhkan wadah, dan pikiranmu adalah wadah itu. Jika wadahmu bocor, uang akan keluar dengan sendirinya. Inilah sebabnya mengapa afirmasi tanpa perubahan identitas tidak pernah bekerja. Kamu bisa berkata, aku kaya 1000 kali. Tapi jika di dalam dirimu masih ada rasa bersalah saat menerima, takut saat menyimpan, dan cemas saat membelanjakan, maka afirmasimu hanya suara kosong. Law of attraction bukan tentang menarik. Ini tentang mengizinkan. Dan kebanyakan orang tidak mengizinkan uang tinggal lama di hidup mereka. Sekarang dengarkan kalimat ini pelan-pelan. Uang datang ke orang yang merasa aman dengannya. Jika uang membuatmu takut, uang akan menjauh. Jika uang membuatmu merasa bersalah, uang akan menghilang. Jika uang membuatmu merasa tidak pantas, uang tidak akan menetap. Bukan karena kamu jahat, tapi karena pikiranmu belum berdamai dengan uang. Sejak kecil kita diajarkan bahwa uang itu kotor, uang membuat orang jahat, uang adalah sumber masalah. Lalu anehnya kita bertanya, mengapa aku sulit kaya? Kamu tidak bisa membenci sesuatu dan berharap ia mendekat. Ini hukum sederhana. Sekarang aku tanya kamu, apa yang kamu rasakan saat melihat orang lain kaya? Iri, marah, merasa tidak adil? Jika iya, itu sinyal besar bahwa secara tidak sadar kamu menolak kekayaan. Karena alam semesta membaca emosi, bukan kata-kata. Dan emosi kebencian terhadap uang adalah penolakan paling kuat. Orang kaya tidak memuja uang. Mereka tidak membencinya juga. Mereka netral. Uang bagi mereka hanyalah alat, bukan tujuan, bukan identitas, bukan penentu harga diri. Dan justru karena itu, uang nyaman berada di sekitar mereka. Di bagian selanjutnya, aku akan membongkar kesalahan kedua yang lebih berbahaya. Kesalahan yang membuat orang bekerja keras seumur hidup tanpa pernah benar-benar kaya. Jika kamu merasa tertampar, itu pertanda baik. Karena pikiran lamamu sedang retak. Dan dari retakan itulah realitas baru bisa masuk. Jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ini, subscribe channel ini sekarang. Channel Mindful Short. Karena di sini kita tidak mengejar uang, kita mengubah siapa diri kita. Jika kamu masih berpikir bahwa uang datang dari kerja keras semata, maka kamu sedang terjebak di kesalahan kedua yang paling mematikan. Kesalahan ini lebih berbahaya dibanding kemalasan, lebih merusak dibanding kurang modal, karena kesalahan ini membuat orang bekerja seumur hidup tanpa pernah benar-benar kaya.
Dengarkan pelan-pelan. Orang miskin berpikir, aku harus bekerja lebih keras untuk dapat uang. Orang kaya berpikir, aku harus menjadi orang yang pantas memegang uang lebih besar. Perbedaannya bukan pada kerja, tapi pada identitas. Sebagian besar manusia tidak gagal menarik uang. Mereka gagal menjadi wadah yang lebih besar. Bayangkan kamu menuangkan air laut ke dalam gelas kecil. Bukan lautnya yang salah, tapi gelasnya yang terlalu sempit. Begitu pula uang. Uang tidak akan tinggal di pikiran yang masih sempit, takut, dan penuh rasa bersalah. Inilah kenyataan pahitnya. Banyak orang secara sadar ingin kaya, tapi secara tidak sadar mereka takut menjadi kaya. Takut dicap sombong, takut dijauhi keluarga, takut berbeda dari lingkungan. Dan pikiran bawah sadar selalu menang, setiap kali. Kamu mungkin berkata, aku ingin banyak uang. Tapi di dalam kepalamu ada suara kecil berkata, nanti kalau aku lebih sukses dari mereka, aku akan sendirian. Dan alam semesta mendengar suara yang kedua. Inilah sebabnya mengapa orang sering berhenti tepat sebelum berhasil. Bukan karena mereka lelah, tapi karena identitas lama mereka merasa terancam. Identitas miskin selalu mencari keselamatan, bukan pertumbuhan. Ia ingin diterima, bukan berkembang. Dan kekayaan selalu menuntut perubahan identitas. Uang besar tidak bisa masuk ke dalam pikiran yang masih ingin diselamatkan, dimengerti, dan diterima semua orang. Sekarang aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu masih merasa, orang sepertiku mana mungkin kaya? Aku bukan tipe orang yang beruntung. Orang kaya itu beda dunia. Jika iya, itulah temboknya. Itulah batas tak kasat mata yang kamu bangun sendiri. Law of Attraction tidak bekerja dengan harapan. Ia bekerja dengan keselarasan identitas. Uang tidak akan datang ke orang yang masih melihat dirinya kecil. Karena uang adalah energi tanggung jawab. Semakin besar uang, semakin besar tekanan, keputusan, dan risiko. Dan pikiranmu bertanya, apakah aku siap? Jika jawabannya tidak, uang akan menjauh dengan halus. Bukan menghukummu, tapi melindungimu dari sesuatu yang belum bisa kamu tanggung. Inilah rahasia yang jarang dibahas. Orang kaya tidak sibuk memikirkan bagaimana mendapatkan uang. Mereka sibuk memperluas kapasitas diri. Mereka melatih pikiran untuk tetap tenang saat angka besar datang. Tetap rasional saat risiko besar muncul. Tetap rendah hati saat pujian berdatangan. Karena mereka tahu, uang tidak menghancurkan orang. Identitas yang rapuh yang menghancurkan orang. Sekarang perhatikan ini. Mengapa banyak orang yang hidup pas-pasan selalu merasa paling benar soal uang? Karena identitas miskin sangat defensif. Ia selalu berkata, yang penting cukup. Uang bukan segalanya. Banyak uang, banyak masalah. Kalimat-kalimat ini terdengar bijak. Padahal itu adalah tameng psikologis untuk menutupi rasa takut bertumbuh. Ini bukan hinaan. Ini pola bawah sadar. Dan sampai pola ini disadari, uang tidak akan pernah tinggal. Uang menghormati kejelasan, bukan kebingungan batin. Sekarang aku ingin kamu pahami ini. Menjadi kaya bukan soal menambah uang, tapi mengurangi konflik batin terhadap uang. Selama kamu masih merasa bersalah saat menerima, takut saat menyimpan, dan gelisah saat membelanjakan, selama itu pula uang tidak akan pernah merasa aman bersamamu. Uang ingin mengalir, bukan ditahan oleh rasa takut. Inilah latihan identitas paling penting. Berhenti bertanya, bagaimana cara dapat uang? Mulailah bertanya, siapa aku harus menjadi agar uang besar terasa normal bagiku? Orang kaya merasa angka besar itu biasa. Orang miskin merasa angka kecil pun menakutkan. Bukan karena realitas, tapi karena kebiasaan batin. Jika hari ini kamu belum nyaman membayangkan dirimu memegang banyak uang, itu bukan masalah.
Itu tanda latihanmu baru dimulai. Di bagian selanjutnya, aku akan membongkar bagaimana cara memprogram ulang pikiran bawah sadar tanpa afirmasi palsu, tanpa visualisasi kosong. Cara yang sunyi tapi menghancurkan batas lama. Jika kamu ingin lanjut ke bagian terakhir, pastikan kamu masih di sini. Dan jangan lupa subscribe channel Mind Fuel Short, karena di sini kita tidak memberi harapan kosong. Kita membangun identitas baru. Sekarang dengarkan dengan sangat pelan. Bagian ini bukan tentang motivasi, bukan tentang semangat, bukan tentang mimpi. Ini tentang memutus pola lama. Karena jika kamu sudah sampai di bagian ini, artinya satu hal. Pikiran lamamu mulai retak. Dan itu pertanda baik. Kesalahan terbesar orang saat ingin mengubah hidup adalah mereka mencoba menambah sesuatu tanpa pernah menghentikan sesuatu. Mereka menambah afirmasi, menambah visualisasi, menambah doa, menambah kerja. Tapi mereka tidak pernah berhenti dari kebiasaan batin yang lama. Padahal pikiran bawah sadar tidak belajar dari kata-kata. Ia belajar dari pola. Jika kamu berkata, aku layak kaya, tapi setiap hari kamu menunda keputusan, menghindari tanggung jawab, dan bermain aman, maka pikiran bawah sadar mencatat, dia tidak siap, dan keputusan bawah sadar selalu lebih kuat daripada keinginan sadar. Sekarang aku akan bongkar cara reprogram yang sebenarnya. Tanpa halu, tanpa afirmasi kosong. Metode ini sunyi, tidak terlihat, tapi permanen. Langkah pertama, hentikan drama kemiskinan. Perhatikan ini baik-baik. Banyak orang tanpa sadar menjaga identitas miskin mereka lewat cerita. Cerita tentang betapa sulitnya hidup, betapa kejamnya dunia, betapa beratnya usaha. Cerita-cerita ini memberi mereka satu hal, alasan untuk tetap sama. Selama kamu masih merasa hidupmu adalah perjuangan tanpa akhir, pikiranmu akan terus menciptakan realitas yang sesuai dengan cerita itu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena pikiran selalu konsisten. Orang kaya sangat jarang menceritakan penderitaannya. Bukan karena mereka tidak punya masalah, tapi karena mereka tidak ingin menguatkan identitas lama. Langkah kedua, ubah cara kamu membuat keputusan kecil. Ini rahasia yang hampir tidak pernah dibahas. Pikiran bawah sadar dibentuk oleh keputusan kecil yang diulang. Jika setiap hari kamu memilih yang paling aman, yang paling murah, yang paling mudah, maka pikiranmu belajar satu hal. Aku adalah orang yang bermain aman. Dan uang besar tidak pernah datang ke orang yang selalu bermain aman. Mulai hari ini, latih satu hal saja. Ambil keputusan sedikit lebih berani dari biasanya. Bukan nekat, bukan bodoh, tapi sadar. Contohnya, berani mengatakan tidak, berani menaikkan standar, berani keluar dari zona nyaman sosial. Setiap keputusan kecil ini adalah sinyal ke pikiran bawah sadar. Aku sedang naik level. Langkah ketiga, normalisasi angka besar di kepalamu. Ini sangat penting. Jika kamu masih kaget mendengar angka besar, pikiranmu belum siap. Orang kaya tidak terkejut dengan uang. Mereka netral. Latihan sederhana, biasakan melihat, mendengar, dan membicarakan angka besar tanpa emosi. Bukan untuk pamer, bukan untuk berkhayal, tapi untuk membiasakan sistem sarafmu. Karena banyak orang miskin bukan kekurangan uang, mereka kelebihan emosi saat membahas uang. Dan emosi berlebihan menyempitkan aliran. Langkah keempat, berhenti menunggu siap. Ini ilusi terbesar. Tidak ada orang yang siap dulu baru berubah. Mereka berubah, lalu kesiapan menyusul. Jika kamu menunggu, percaya diri dulu, pintar dulu, modal dulu, kamu akan menunggu seumur hidup. Identitas baru dibangun dari tindakan canggung yang diulang. Orang kaya pun dulu pernah takut, bingung, dan ragu. Bedanya satu, mereka bergerak meski tidak nyaman. Langkah kelima, pisahkan nilai dirimu dari uang.
Ini paradoks. Semakin kamu menjadikan uang sebagai penentu harga dirimu, semakin uang menjauh. Uang datang ke orang yang tidak menyembahnya, tapi menghormatinya. Jika kamu merasa, aku gagal karena uang, maka kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu ke sesuatu di luar dirimu. Orang kaya melihat uang sebagai alat, bukan identitas. Saat kamu tidak lagi mengejar uang untuk validasi, uang mulai datang tanpa drama. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Reprogram pikiran bukan tentang memaksa percaya, tapi tentang menghentikan resistensi lama. Begitu konflik batin hilang, uang mengalir alami. Dan ini tanda bahwa reprogram berhasil. Kamu tidak lagi terobsesi kaya, tapi kamu tenang, fokus, dan jernih. Kamu tidak iri, tidak membandingkan, tidak terburu-buru. Dan justru di fase ini, uang mulai mendekat. Karena kamu tidak lagi mengejar dari kekurangan. Kamu bergerak dari keutuhan. Jika kamu merasa bagian ini terasa sunyi, berat, dan membuatmu diam, itu bukan kebetulan. Itu tanda pikiran lamamu sedang runtuh. Dan sebelum aku akhiri, aku ingin kamu ingat satu kalimat ini. Kemiskinan bukan takdir. Ia adalah identitas yang bisa ditanggalkan. Dan identitas baru tidak dibangun dengan teriakan. Ia dibangun dengan keputusan sunyi yang konsisten. Jika kamu ingin terus melatih pikiran ini, tanpa kebisingan motivasi palsu, subscribe channel Mindful Short. Karena di sini kita tidak menghibur pikiran, kita membentuknya.